Balik. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa supaya dalam pembelajaran hari ini diberikan kelancaran, bermanfaat, mendapatkan berkah dan diberikan yang terbaik untuk kita semua. Tundukkan kepala sejenak, mari kita berdoa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Selesai. Oke, sudah jam 8. Pesertanya baru 49 ini. 49, berapa persen berarti ya? Baru 25%. Nah, nggak masalah. Tidak usah menunggu terlalu lama, karena jam 8 kita on time saja. Biarkan yang lain ketika telat masuk, silahkan aja, nggak apa-apa, silahkan. Nanti menyesuaikan saja. Ya, sekali lagi tak cek dulu suara saya keluar apa tidak. Kalau keluar silahkan anggukan kepalanya. Keluar ya. Oke, silahkan yang belum absen, absen lagi, dan yang tadi sudah absen atau sudah presensi, presensi kembali. Tadi sempat sambungannya putus, ada trouble jaringan, jadi yang tadi sudah absen, diulangi lagi, sekali lagi absen lagi. Ya, silakan absen semua lagi, diulangi. Tadi yang sudah dari awal masuk, dari Pak Anggun awal tadi membuka, terus berdoa. Nah, setelah berdoa itu sambungan terputus ternyata. Absen kalian hilang. Coba absen sekali lagi. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di pembelajaran PJOK di minggu ini. Suara saya jelas nggak? Anggukan kepala kalau jelas, atau ya acungkan jempol kalau jelas. Nah, jadinya kita ganti. Kalau angguk-angguk kayak penguin. Nah, sekarang pakai jempol, ya. Oke, pakai jempol. Nah, sip. Ya, Pak Anggun harap kalian semua dalam keadaan sehat, sudah mandi, sudah makan, sudah gosok gigi, ya. Jangan baru kucek-kucek terus buka HP, laptop, terus mengikuti pembelajaran ya. Pak Anggun sudah cakep banget ini. Ya, itu sebelum kita mulai. Sekali lagi terima kasih Pak Anggun ucapkan buat kalian yang kemarin sudah mengerjakan tugas, sudah mengumpulkan dengan baik, dan kemarin ada nilainya ya, nilainya muncul. Selamat yang mendapatkan nilai sempurna. Yang masih mengerjakan banyak salahnya ya belajar lagi, diamati lagi ya. Nah, seperti yang sudah Pak Anggun sampaikan di grup kemarin, untuk pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang kebugaran jasmani.
Tapi sebelum itu, Pak Anggun mau flashback dulu materi yang kemarin. Apakah kalian masih ingat atau tidak? Nah, sekali lagi yang belum presensi, silakan presensi dulu. Buku paketnya dibuka. Kemarin diminta buka halaman berapa. Nanti sambil kalian lihat, sambil didengarkan. Ya, oh iya, Pak Anggun ingatkan lagi untuk yang berdua atau bertiga, yang kamu bergabung dengan tetanggamu, tolong dua-duanya atau tiga-tiganya absen ya. Nah, jangan absen sendiri. Tapi yang sendirian, temennya SMS atau WA kamu, saya absenin ya, jangan diabsenkan. Jujur aja jujur. Kalau ikut ya ikut, kalau enggak ya enggak. Karena kemarin ada beberapa anak, ternyata setelah di Zoom itu, yang ikut satu kelas itu hanya 20, pas ditanya di guru wali kelasnya, jawabnya ikut semua. Wah, belnya udah bunyi. Ya, nunggu bel dulu itu. Ya, belnya udah. Ya, langsung ke slide-nya, Bu Guru. Ya. Iya. Nah, oke. Mari kita mulai pembelajaran hari ini. Tugas pertemuan 2 yang kemarin, Pak Anggun mau membahas flashback yang kemarin. Ada beberapa anak, ini data per tanggal 11 Agustus ya. Pak Anggun tidak data yang tadi pagi atau pas tadi malam Pak Anggun data kembali belum, tapi ini data per 11 Agustus 2 hari yang lalu. Itu dari 8 kelas yang kalau kalian lihat itu ada TT. TT itu tugas terstruktur. TTT itu tugas tidak terstruktur. Ya, itu yang tidak terstruktur itu video. Wah, ternyata yang ngirim video masih sedikit sekali. Nah, yang tugas terstruktur juga sudah berkurang ini dari pertemuan pertama yang cukup banyak, hanya satu kelas paling kurang 2 anak, 3 anak, 5 anak paling banyak kalau tidak salah. Sekarang sudah banyak, hampir separuhnya ada itu. Nah, saya nggak tahu kenapa, tapi Pak Anggun harap ketika kalian ada kendala dan lain sebagainya, tolong segera konfirmasi melalui grup WA. Ya, tolong konfirmasi ke Pak Anggun karena apa? Karena supaya Pak Anggun itu nanti tahu kenapa kamu tidak mengerjakan, alasannya kenapa dan lain sebagainya, atau kesulitan dan lain sebagainya, silakan konfirmasi. Nanti insya Allah ada solusi dari Pak Anggun untuk kalian. Oke, itu untuk tugas pertemuan kedua kemarin dari terstrukturnya dan tidak terstrukturnya itu sudah kelihatan, kalian nanti tak berikan materi hari ini akan saya bagikan di grup WA. Selanjutnya untuk tugas-tugas yang nanti akan Pak Anggun berikan, insya Allah untuk pembelajaran pertemuan ketiga ini, nanti Pak Anggun tidak akan memberi tugas video. Jadi nanti insya Allah tugas videonya tak selang-seling aja ya, supaya kamu juga bisa, harapannya bisa mengerjakan, tidak beralasan kuotanya yang kelong terlalu banyak. Gitu. Dan karena tugasnya tidak video, kalau diminta melakukan kegiatan, ya Pak Anggun harap ya kamu lakukan, walaupun itu tidak dikirim ke Pak Anggun gitu ya. Next. Oke, materi hari ini kebugaran jasmani atau physical fitness. Apa itu bugar? Apa itu sehat? Kebugaran. Loh Pak Anggun kok bahas sehat? Ya sama, nggak apa-apa. Bugar itu kaitannya sama sehat. Tapi sebelum kita bahas sehat dan bugar itu, silahkan kembali lagi Pak Ahmad ingatkan, buka buku paketnya. Itu halaman 194, 200 sampai dengan 222. Itu dari kita 194 itu materi utama kita kebugaran. Nah, di situ ada pengertiannya. Nah, tapi Pak Anggun punya pengertian yang menggunakan bahasa kita sendiri, sehingga kita lebih mudah untuk
untuk mengingatnya. Ketika kita pakai kalimat kita sendiri kan, itu lebih mudah. Nah, Pak Anggun berpesan ketika kamu membaca atau mengingat atau belajar, Pak Anggun harap kamu jangan pakai model mengingat terlalu banyak, tapi pahami. Ya, apa itu pahami? Ambil kata kuncinya. Nah, kata kuncinya apa? Sekarang bugar. Apa itu bugar? Bugar, tuh, kemampuan tubuh atau badan melaksanakan kegiatan apa kelainan berarti. Intine, nek bugar kue, nek kau berkegiatan, kesel tapi ora keselen. Intinya kayak kue. Ko bal-balan, futsal, voli, basket, badminton, melayu, jogging. Kesel ya kesel, tapi tidak sampai kelelahan. Orang nanti kecapean banget, orang nanti semaput. Pak Anggun, saya mau jogging. Ya, tolong jogging muter lapangan 10 kali. Ya. Nah, di situ tak tanya setelah selesai, kamu masih kuat untuk lari sprint? Masih, Pak. Nah, berarti kamu bugar. Tapi nek kon jogging ping 10 muter lapangan 10 kali, ya baru kowe semaput. Nah, berarti ora bugar. Tahu bedanya ya? Jadi bugar itu intinya adalah kondisi tubuh kamu ketika beraktivitas itu tidak mengalami kelelahan atau kecapean. Itu kalau kalimat Pak Anggun, gampangnya. Intinya kok kegiatan tapi orang keselen. Nah, kuwi diolah dengan kalimatmu sendiri. Itu akan lebih memahami soal ketika kamu ditanya nanti, ya. Dan kamu akan lebih paham. Itu bugar. Nah, sekarang dicek kamu, oh iya selama ini saya bugar apa tidak kalau berkegiatan. Nah, sekarang jadi tahu apa itu bugar. Next. Ya. Sehat. Apa itu sehat? Sehat adalah tidak sakit. Iya benar. Sehat itu nggak sakit. Tapi ketika kita bilang apa itu sehat tidak sakit, ya itu jawabannya sangat umum dan menurut Pak Anggun juga kurang mantap kalau Pak Anggun. Nggak salah, tapi kurang mantap. Kurang mantapnya adalah kita harus menjelaskan dari definisi sehat itu sendiri. Nah, contohnya kalau di PowerPoint itu kamu lihat kan kondisi di mana tubuh tidak mengalami gangguan baik fisik, psikis maupun sosial. Kenapa fisik, psikis atau sosial? Sekarang Pak Anggun tanya, kalau kamu lagi jalan atau lagi main atau lagi naik mobil, naik motor, naik angkot, naik apapun moda transportasi itu, lihat orang di jalan yang nggak pakai baju, senyum-senyum sendiri, menurut kamu itu sehat apa tidak? Nah, itu kan menjadi pertanyaan. Sehat apa ora ya? Sehat apa ora ya? Itu loh, orang-orang yang kadang kita lihat di jalan hanya pakai celana rombang-rambeng itu di jalan itu. Kalau kita lihat itu, kita pikirkan mereka itu sehat apa enggak sih? Kalau kita melihat yang ada di slide, sehat itu kan mencakup fisik, psikis maupun sosial. Pak, itu orang gila. Oh iya orang gila. Sehat nggak? Sehat Pak, fisiknya. Jiwanya sehat nggak? Enggak. Ya orang sehat. Gitu loh. Ya, nggak sehat itu. Jadi orang yang di pinggir jalan itu, dia itu nggak sehat. Kenapa dikatakan nggak sehat? Karena jiwanya itu nggak sehat. Dia itu sehat di fisiknya, tapi nggak sehat di jiwanya atau kejiwaannya, di psikisnya nggak sehat. Pak, tapi kan orang tahu meriang. Ngerti nih, kamu gila berarti. Ada anak yang kemarin itu tak tanya, tahun lalu, sekarang kelas 9. Orang gila itu sehat nggak? Sehat, Pak. Loh, kok kamu tahu? Kan nggak pernah sakit, nggak pernah meriang. Loh, ini saya bingung. Kamu tanya orang gila, apa kamu pernah gila? Gitu kan. Ya kalau dia tidak tanya kan berarti dia pernah gitu kan. Nah itu, jadi kalian harus bisa membedakan definisi sehat itu sendiri. Apakah itu hanya mencakup dari segi fisiknya saja, psikisnya maupun sosial. Nah untuk kamu yang lingkup sosial contohnya, Pak itu diem terus, nggak mau main sama teman-temannya, nggak mau ditanya teman-temannya nggak jawab, diajak main nggak mau, terus nggak pernah keluar rumah, nggak mau makan, nggak mau jalan, nggak mau olahraga, nggak mau belajar. Lah itu orang sehat sosialnya itu. Psikis sama sosialnya itu nggak sehat. Tapi dia nggak pernah sakit, Pak.
Tapi dua aspek yang lainnya menyebutkan atau menunjukkan kalau dia nggak sehat. Jadi sekarang lihat diri kalian, kalian itu sehat apa tidak? Nanti kita lanjut di daringnya, nanti Pak Anggun akan berikan beberapa pertanyaan mengenai kondisi tubuh kalian atau kondisi keadaan jiwa dan sosial kalian juga. Apakah kalian benar-benar sehat? Apa tidak? Gitu loh. Ya, begitu. Next. Nah, kita sudah tahu definisi tentang bugar dan sehat. Nah, sekarang kita masuk ke komponennya. Jadi, kalau udah sehat, kalau udah bugar, mari kita pelajari lebih dalam. Ada kondisi fisik kita, ada penyusun atau komponennya. Komponen dari kondisi fisik kita sebenarnya ada 10. Apa saja itu? Kekuatan, daya tahan. Kalau yang garis miring itu dalam bahasa Inggris ya. Pak Anggun kalau menyebutkan dalam bahasa Inggris, jangan ditertawakan ya. Nah, ini juga ada Miss Winda ini. Nah, takutnya saya salah sebut, tapi nggak apa-apa. Bahasa Inggris belajar itu jangan takut salah, tapi beranilah dan diucapkan. Katanya dulu seperti itu, kata gurunya Pak Anggun dulu. Nah, sekarang Pak Anggun mau nyoba. Ya, kekuatan atau strength. Tuh, kekuatan. Yang kedua, daya tahan atau endurance. Yang ketiga, ada daya ledak atau power. Yang keempat, ada kecepatan atau speed. Yang kelima, ada kelentukan atau flexibility. Next. Yang keenam, ada kelincahan atau agility. Yang ketujuh, ada koordinasi atau coordination. Yang kedelapan, ada keseimbangan atau balance. Yang kesembilan, ada ketepatan, accuracy. Yang ke-10 ada reaksi atau reaction. Nah, loh, Pak Anggun katanya nggak bisa bahasa Inggris, ini kok agak bisa? Iya, karena saya dibisik-bisik sama Miss Winda di samping. Ya, itu ada 10 komponennya. Pak Anggun harap kamu tahu ke 10 komponen kondisi fisik itu. Tidak harus tahu secara detail, tapi paling tidak kamu tahu gambaran umumnya. Bahwa komponen kondisi fisik manusia atau kita itu ada 10. Nah, misalnya kalian melihat sepak bola, terus ada tim yang kalah, ditanya, kalahnya ini kenapa ini? Oh iya, kemarin Juventus kok nggak lolos ya Liga Champions. Itu kalahnya kenapa? Wah, kondisi fisiknya jelek ini. Nah, kalau jawab kondisi fisiknya jelek, oh nanti dulu. Bagian yang mana, komponen mana yang jelek dari Juventus itu? Apakah koordinasinya jelek, timnya? Atau kelincahan pemainnya yang jelek? Atau kipernya yang reaksinya jelek? Nah, itu banyak. Makanya sekarang kalau kita ditanya tentang faktor-faktor penyebab sebuah kegiatan aktivitas olahraga khususnya mencangkup kondisi fisik, kita bisa jelaskan lebih spesifik. Ronaldo kenapa nggak bisa memasukkan bola kemarin? Oh iya, kemarin koordinasi dengan timnya itu kurang. Nah, misalnya gitu. Jadi lebih spesifik ya. Oke, kita ulang lagi ya. Dari yang pertama, ada 10 komponen kondisi fisik yang ada pada manusia atau kita. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Yang kedua ada daya tahan atau endurance. Yang ketiga ada daya ledak atau power. Yang keempat ada kecepatan atau speed. Yang kelima ada kelentukan flexibility. Yang keenam ada kelincahan agility. Yang ketujuh ada koordinasi atau coordination. Yang kedelapan keseimbangan atau balance. Yang tadi ke-8. Ini ke-9 ketepatan atau akurasi. Yang ke-10 ada reaksi atau reaction. Jadi Pak Anggun harap 10 kondisi fisik ini, komponen kondisi fisik ini kalian paling tidak tahu, ya. Nggak harus ingat, tapi tahu. Pak Anggun tidak meminta kalian mengingat, tapi memahami. Gitu ya. Itu. Nanti kita hari ini tidak akan bahas semuanya, kita hanya bahas 2. Di aspek nomor 6, kelincahan, sama yang nomor 2 kalau tidak salah itu.
flexibility kalau nggak salah. Nggak apa-apa. Nanti kita hanya bahas 2. Ya. Itu 10 komponen kondisi fisiknya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Sebelum itu, next. Nah, Pak Anggun mau menjelaskan ini dulu. Jadi sebelum kita ke 10 komponen kondisi fisik, ini ada salah satu yang perlu kalian ketahui untuk biasanya Pak Anggun pakai ini untuk ngecek kalian berbohong dengan Pak Anggun apa tidak, atau ngecek kondisi kalian fit atau tidak, bugar atau tidak pun bisa, sehat dan tidak pun bisa. Jadi kalau kalian lihat di slide itu, ini kita cara menghitung denyut nadi istirahat sama denyut nadi maksimal. Apa itu denyut nadi istirahat? Denyut nadi istirahat itu kamu tidak beraktivitas, dalam 1 menit itu nadimu normalnya itu berapa? Itu nadi istirahat. Kalau nadi maksimal itu ketika kamu beraktivitas, berapa denyutkah atau berapa denyut nadi yang terjadi selama 1 menit pada saat kamu beraktivitas. Maksimalnya berapa sih kamu? Nah, gitu loh. Nah, kadang Pak Anggun itu ketika Pak Anggun minta untuk berkegiatan, terus Pak Anggun minta denyut nadinya dicek, Pak Anggun main ngecek. Kalau kamu ngawur, kamu nggak berkegiatan, kamu akan kelihatan nadinya itu. Oh, ini anak nggak normal, disuruh lari, denyut nadinya cuma dapat segini, berarti ke goroh. Ternyata nggak lari, ketahuan. Disuruh lari terus, pas kelihatan Pak Anggun, pas nggak kelihatan nggak lari. Dicek nadine melebihi batas. Wah, luar biasa. Ini bukan manusia. Gitu ya. Nah, jadi ini pun nanti bisa kamu gunakan pada saat suatu saat kamu pengen ngecek denyut nadimu, atau nanti, atau besok, atau bangun tidur dan lain sebagainya, nanti bisa. Nah, mari kita bahas satu persatu. Dari denyut nadi istirahat. Denyut nadi istirahat itu paling bagus adalah ketika kamu cek, begitu kamu bangun tidur, jangan langsung berdiri. Bangun tidur, duduk dulu 1-3 menit. Setelah itu cari nadimu. Silakan dicari. Nanti dihitung selama 1 menit kamu dapat berapa. Kalau dari 1 menit itu kamu dapat 60-100, berarti kamu masih normal. Tapi kalau sudah di bawah 60 atau 50 atau 40, itu kamu sedang tidak sehat itu. Ya. Ataupun di atas 100, itu kamu kondisimu tidak sehat itu. Entah terserang penyakit atau tidak, yang jelas kondisi kamu 1 tidak sehat dan kedua tidak bugar itu pasti. Ya, itu nadi istirahatmu. Jadi kamu bisa cek setiap kali kamu bangun tidur, oh hari ini saya nadinya normal enggak? Saya fit enggak badan saya hari ini? Nah, kita ketika bangun 2 menit, 3 menit duduk sebentar, dihitung nadimu selama 1 menit. Ya, itu. Jadi kamu tahu kalau kisaran 60-100 insya Allah kamu masih normal. Di luar itu kamu berarti abnormal. Sedang ada masalah pada tubuh kamu. Ya, yang selanjutnya itu ada denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu kapasitas maksimal nadimu bekerja dalam 1 menit. Nah, ini rumusnya adalah 220 dikurangi umurmu. Umurmu berapa? Oh, 12. Berarti 220 kurangi 12. Berapa? 100. 208. Berarti denyut nadi maksimalmu itu tidak boleh lebih dari 208. Nah, kamu lebih dari 208, luar biasa. Kamu itu bukan manusia berarti. Ya, itu. Tapi pada dasarnya ini adalah penelitian yang dilakukan oleh seseorang, dan ini udah dipakai patokan ini. Jadi insya Allah ketika kamu menggunakan ini pun bisa menjadi patokan buat cek badan kamu fit atau tidak. Nah, ini di bawahnya ada atlet. Kalau atlet itu denyut nadi maksimalnya itu sekitar 85-95. Pak, enggak ada yang 100? Enggak. Biasanya orang-orang yang denyut nadinya maksimalnya 100% itu
Sangat jarang. Jarang sekali. Atlet aja, atlet internasional biasanya hanya sampai kisaran 95% kebanyakan. Adapun yang mungkin lebih dari itu hanya bisa dihitung jari. Itu ya. Intensitas 70%, 80% itu apa? Nanti kita bahas semuanya. Nanti kita bahas. Lama latihannya 20 sampai 30 menit. Jadi ketika kamu udah berkegiatan selama 20 atau setengah jam, nanti kamu dihitung denyut nadinya. Kalau kamu denyut nadi maksimalnya masih mencukupi atau sesuai dengan patokan kriteria normal, berarti memang badan kamu bugar gitu ya. Tapi kalau sudah di luar dari batas normalnya, berarti badan kamu ada yang salah. Entah kamu kurang tidur atau sedang sakit dan lain sebagainya. Ya. Nanti Pak Anggun bahas lebih lanjut kalau ada yang bertanya nanti ya di sesi bertanya. Next. Nah, ini contohnya. Bisa kamu lihat contohnya usia Anggun 13 tahun sekarang. Maka denyut nadi maksimalnya Anggun itu adalah dikurangi umur. 220 kurangi umur, berarti 207 per menit atau per 60 detik. Jika Anggun latihan intensitasnya 70% selama 30 menit, maka Anggun denyut nadi maksimalnya ada 220 minus 13 kali 70%. Sama dengan 145 per menit. Nah, ini contohnya kalau kamu tak minta olahraga, pemanasan setengah jam atau kegiatan setengah jam, intensitasnya tak buat 70% atau 75%, kalau kamu di umur 13 tahun, 12 tahun, itu sekitar 140-an sampai 145 per menit. Ana sing laporan pas tak cek denyut nadinya kur 120. Wah, didelengna bocah seger buger berarti anu ora kegiatan niki lho. Makanya Pak Anggun itu sering ngecek nadi apa ben ngerti kok jane anu temenan olahraga apa ora. Nah ngono. Ternyata Pak Anggun ngerti ya, nek nyong orang mau orang Melayu, ya ngerti. Ngecek nadine tok. Nah, itu loh. Gitu ya. Jadi patokan-patokan ini bisa kamu pakai untuk kamu sendiri nanti kalau berolahraga di rumah. Next. Nah, intensitas latihan. Apa sih intensitas latihan? Kemampuan melakukan mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali kerja. Contohnya, kalau pada angkat beban, intensitas latihannya. Intensitas itu apa sih, Pak? Intensitas latihan. Mengangkat beban secara maksimal dalam satu kali kerja. Wah, dalam sekali angkat kok kuat pirang kilo. Wah, 30 kilo langsung diangkat 30 kilo. Siji, wah angkat. Nah, wis kaboten kuat tapi pisan tok. Nah, itu intensitasnya seperti itu. Atau lari contohnya. Dalam 100 meter. Kok lari sprint 100 meter bisa sampai 15 detik. Wah, nyong kudu 14 detik. Ya boleh target, tapi latihannya nanti intensitasnya dikurangi. Nah, intensitas kamu 100%-nya adalah 15 detik. Nah, berarti nanti jangan dibuat 15 detik, tapi latihannya di atas itu, 18 detik dulu atau 20 detik dulu gitu, bertahap. Jadi badan kamu tidak pada sakit. Ongko maring fitnessan untuk dumbbell 5 kilo, 10 kilo, dumehe rosa langsung jungjung sepisan, hop, kepindo, hop, ketelu hop, besoknya orang tayang menyat. Nah, kuwi salah, latihannya itu modelnya salah. Ya, itulah kenapa Pak Anggun tadi menjelaskan model-model latihannya dulu. Supaya kamu nanti tetap bugar ketika kamu berolahraga, kegiatan, dan lain sebagainya. Ya, next. Nah, kita membahas masuk ke 10 komponen kondisi fisik, tapi Pak Anggun hari ini hanya membahas 2, yaitu yang akan kita bahas di hari ini adalah kelentukan atau flexibility dan kelincahan. Hanya 2, tenang aja, supaya waktunya nggak terlalu molor. Kita langsung aja masuk ke kelentukan. Kelentukan yang melakukan gerakan dalam ruang gerak persendian secara maksimal. Mau ngimut-ngimut angel Pak, jangan dimut-imut, dipahami. Kelentukan berarti lentur, berarti memaksimalkan, meregangkan otot. Oh iya, berarti sendine bekerja maksimal. Kui baik kuncinya. Kuncinya itu sendi dan otot kita bekerja maksimal. Ya. Ambil kata kuncinya. Belajarlah jangan menghafal
teks secara menyeluruh, tapi ambillah poin penting atau kata kunci dalam sebuah bacaan tersebut. Kelentukan kemampuan jauh banget. Kata kuncinya apa sih? Kata kuncinya adalah memaksimalkan persendian atau otot. Jadi otot kita dimaksimalkan. Makanya nek lentur mesti dimaksimalkan kerja ototmu. Contohnya kayang, melengkung kan ditarik maksimal tuh otot kamu. Ya, cium lutut, punggungnya kan ditarik maksimal itu. Ya. Tuh. Jadi kata kuncinya diingat. Yang diingat kata kuncinya aja, dipahami aja. Jangan dihafalkan semuanya. Bingung, wah kayak banget kalimatnya ya. Nah, setelah kamu memahami itu, untuk membantu juga bisa. Oh iya, kelentukan itu apa sih? Nah, contohnya di sini dijelaskan batas akhir menegangkan otot atau saat munculnya rasa nyeri. Nah, pada saat kamu split, tahu split ya? Pas sikilmu dibuka loro kuwi megar, pada saat turun, tembe mudhun sithik wis nyeri. Nah, itulah yang namanya fleksibilitimu bekerja atau fleksibilitasmu atau kelentukanmu bekerja. Oh, bocah kaya linggis, kaku jegreng, ngono lho. Nah, itulah kelentukan. Jadi kenapa kalau olahraga kadang Pak Anggun meminta kamu split, kamu cium lutut supaya kamu lentur, nggak cedera. Nah. Yang kedua, menahan selama 10-30 detik. Nah, kalau kemarin pas pemanasan kamu pemanasannya kok cium lutut, 1, 2 dengak, 1, 2 hitungan loro wis dengak, ora kuat pak sakit. Nah, padahal standarnya itu 10-30 detik. Berarti besok atau nanti ketika kamu pemanasan, patoklah 10-30 detik ya. Atau bisa 8 detik kali 2 gitu kan. Nggak masalah. Nek tebet hitung siji loro, dah. Orang efek, ya orang lentur-lentur awakmu. Kayak lenggis, kaku jegreng. Ya, itulah yang namanya kelentukan. Oke, itu kelentukan atau lentur atau fleksibel. Next. Nah, sekarang masuk yang kedua, kelincahan agility. Ya, kelincahan agility, kemampuan untuk melakukan merubah arah gerak cepat-cepatnya. Kamu bisa merubah arah secepat-cepatnya. Akim Melayu ijik-ijik langsung geser kanan set, geser kiri set. Nah, itu lincah namanya. Pokoknya kuncinya apa? Kuncinya bisa merubah arah dengan cepat. Kalimatnya itu kuncinya. Tayang merubah arah dengan cepat. Itu namanya lincah. Pak, Messi lincah. Kenapa lincah? Dia saat menggiring bola bisa selak-seluk, apa ya bahasanya? Belak-belok, mandek, banter meliak-liuk. Nah, dalam waktu yang cepat dia bisa meliak-liuk. Itu lincah namanya. Ya. Nah, kamu lincah apa enggak? Lah nanti aspek yang kamu ukur kelincahnya apa? Volley lincah nang di, basket lincah nang di. Itu kamu juga harus tahu, ya. Intinya bisa merubah dalam waktu cepat, merubah arah dalam waktu cepat. Gerakan bisa berubah dengan cepat. Nah, itu namanya lincah. Next. Nah, sebelum Pak Anggun tutup, nanti kita lanjutkan di pembelajaran tas struktur kita. Hari Kamis ini nanti jam 10.15 ya, sampai 11.15 melalui grup WPCOK. Jadi Pak Anggun harap pada saat jam 10.15 sampai 11.15 kamu menghadap grup PA. Ya. Jadinya ketika Pak Anggun memberikan tugas, memberikan materi dan lain sebagainya, kamu sudah siap. Oke? Oke, sebelum kita tutup, Pak Anggun mau lihat. Ya, mau lihat. Oke, sekarang masih ada waktu 7 menit. Yang mau bertanya siapa? Terserah, boleh tanya kebugaran, boleh tanya tentang kesehatan, akan Pak Anggun coba jawab sebisa Pak Anggun. Oke? Siapa yang mau bertanya? Angkat tangannya. Ada yang mau tanya? Siapakah yang mau tanya? Wah, belum ada ya. Berarti Pak Anggun yang tanya. Oke. Mana ya?
Yang belum absen, absen ya. Nah, Angelika mana? Angelika mana Angelika? Angelika, iya. Mbak Angelika. Ya, aktifkan mikrofonnya Mbak Angelika. Saya mau tanya sama Mbak Angelika. Halo Mbak Angelika. Halo, Ya, gimana kabarnya? Sehat? alhamdulillah sehat. Oh iya, oke. Si Pak Anggun mau tanya. Mbak Angelika, umurnya sekarang berapa? 11. 14. Oke. Eh, coba hitung denyut nadi maksimalnya Mbak Angelika. Berapa? Nah, sambil menunggu Mbak Angelika mengerjakan, eh, Pak Anggun mau tanya. Ya, nanti yang bisa jawab Pak Anggun kasih bonus. Ya, bonusnya apa? Nilai. Oke, sambil nunggu Mbak Angelika nanti. Nah, siapa? Oh iya, sudah malah. Ya, ya Mbak Angelika berapa? 206. Iya. Dari mana 206-nya itu? 220 dikurangi umur saya 14 tahun sama dengan 206. Pinter sekali Mbak Angelika. Miss Winda, tolong dicatatkan itu ya, Mbak Angelika. Kelas berapa ya Mbak Angelika? Kelas 8? 8A, Oke. absen 6. Oke, makasih ya. Terima kasih Mbak Angelika. Ya, Lanjut ke pertanyaan saya. Nanti yang mau jawab, angkat tangannya ya. Oke? Ya. Sekarang, Pak Agun mau tanya, siapa yang masih ingat 10 komponen atau bisa menyebutkan 10 komponen kondisi fisik pada menit? Cung, cung. Oh, Angelika, sudah. Ini. Siapa Miss Winda? Dwi Rahmatika. Oke. Ya, Mbak Dwi Rahmatika, sama siapa itu? Iya, sama temen nih, sama Teman teman. temanmu namanya siapa? Maulida. Oh ya, dari 8A semua. Ini dari 8E. Ya, bagus. Berarti ada ikatan ya, walaupun beda kelas, nggak masalah bareng-bareng. Oke, Mbak Dwi Rahmatika. Gimana kabarnya kalian berdua? Rumah. Kabarnya. Alhamdulillah baik, Pak. Oh, Baik. alhamdulillah. Oh, gimana kabarnya rumahnya malah sih gimana? Ya, Asika. oke Mbak Dwi Rahmatika, silahkan sebutkan 10 komponen kondisi fisik yang tadi saya jelaskan. 10 komponen kondisi fisik. 1. Kekuatan atau strength. 2. Daya tahan atau endurance. 3. Daya ledak atau power. 4. Kecepatan atau speed. 5. Kelentukan flexibility. 6. Kelincahan atau agility. 7. Koordinasi atau coordination. 8. Keseimbangan atau balance. 9. Ketepatan atau accuracy. 10. Reaksi atau reaction. Ya, pinter sekali. Terima kasih ya Mbak Dwi Rahma. Jangan lupa dicatat Miss Winda. Ya, Dwi Rahma kelas 8A. Ya, tadi yang nomor 9 itu akurasi. Ya, akurasi. Ya, nggak apa-apa, benar. Oke, terakhir, pertanyaan terakhir. Satu lagi, sebelum saya tutup, satu lagi pertanyaan. Sudah dapat 3 anak yang mendapatkan bonus nilai. Tenang aja. Nah, sekarang pertanyaan yang terakhir, yang ketiga, sebelum saya tutup. Siapa yang dapat mencontohkan salah satu contoh latihan kelincahan? Angkat tangannya. Ganti slide. Ya. Terus ganti lagi. Mana? Hei. Tak ulangi lagi pertanyaannya. Siapa yang bisa mencontohkan salah satu latihan kelincahan? Oh iya, itu siapa itu? 8G Sarifah Muksin. Oke ya. Aktifkan mikrofonnya Mbak. Ya, diklik lagi mikrofonnya. Jadi enggak? Oh, belum masuk suaranya?
Mbak Syarifah? Mana Mbak Syarifah? Oh, hilang. Hilang. Oke, Mbak Syarifah, maaf. Ternyata hilang tadi. Dari peredaran hilang. Ya, ini 8F, Diah Ratri. Ya. Ya, oke. Ya, langsung jawab saja. Contoh latihan kelincahan. Berlari zigzag dengan membawa bola. Berlari zigzag membawa bola. Oke, coba satu lagi selain itu. Bantuannya apa? Hah? Kelincahan. Kuncinya adalah merubah arah dengan cepat. Arah dengan cepat. Oke, nggak apa-apa. Ya, ya, terima kasih Mbak Diah. Ya, dicatat Mbak Diah, Miss Vinda. Tadi merubah arah dengan cepat, contohnya berlari zigzag, membawa bola. Pinter sekali. Itu adalah salah satu jenis latihan kelincahan. Intinya kamu latihan kelincahan itu bisa merubah arah atau gerakanmu dengan cepat. Itu namanya. Atau dribble zigzag kamu. Dribble dengan bola zigzag, menggiring. Atau pada saat kamu volley, zigzag, langsung passing. Nah, itu contoh-contoh kelincahan latihan seperti itu. Ya. Terima kasih sudah ada 3 penjawab hari ini. Berarti kalian memperhatikan. Pak Anggun sangat ucapkan terima kasih. Nanti dilanjut di daring terstrukturnya ya. Itu aja. Terima kasih atas perhatiannya. Pak Anggun tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tangan.